Jadi gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya X mendekati 0, kita nggak perlu pakai susah-susah. Nah, habis ini kita masuk ke materi berikutnya aljabar. Aljabarnya adalah aljabar tak hingga. Ini gampang banget, Mas, teman-teman semua. Kadang soal limit tak terhingga itu minim menghitung. Kenapa? Tinggal mencermati. Mencermati apa? Pangkat tertinggi. Contoh di soal di kalian itu ada limit X nilai hingga atasnya bla bla bla, bawahnya bla bla bla. Berarti kita tinggal cari pangkat yang benar tertinggi. Saya masuk ke layar pembahasan. Yang di atas, yang tertinggi mana? Karena cuma bentuknya kayak gini ya ini loh yang ada X-nya aja. Dan ini dipangkatin 3. Ya udah, berarti sama aja min 8 X pangkat 3. Perhatikan ya, kalau mangkatin 3 itu kadang-kadang teman-teman cuma X-nya doang. Angkanya lupa. Nah, min 2-nya juga dipangkatin 3. Oh, ini ada 2 nih, dicariin dalam 2 kurungan. Ya, dua-duanya dilihat. Yang satu ini, yang satu ini. Terus diapain? Dikaliin. Oh, berarti jadi 2X pangkat 3. Udah, tinggal coret-coret. Coret-coret. Berarti jawabannya adalah min 4. Selesai. Nggak perlu pakai cara yang terlalu sulit atau rumit. Gampang ya? Jadi nggak ada masalah. Itu kalau tanggal minta seperti saya bilang tadi, dia minim hitung. Kadang kita tinggal memperhatikan aja. Jadi jawabannya min 4. Ini juga salah nih. Ternyata UMSTS soalnya itu sama persis sama soal SPMB-nya tadi. Sama persis, nggak ada yang diganti. Yang diganti cuma pilihan gandanya doang. Perhatikan ya. Tuh, pilihan gandanya CDE-nya berubah. Soalnya sama persis. Ya, jadi kalau teman-teman pengen ujian perguruan tinggi negeri, belajarlah soal-soal ujian perguruan tinggi yang lain. Kadang dia keluar lagi dengan format yang sama, bahkan angkanya juga sama. Next saja ya, karena tadi kita bahas. Gimana kalau ini? Ini juga sama. Kemudian ditanya ya, pakai pangkat tertinggi. Yang di atas pangkat tertingginya yang mana? Yang di bawah yang mana? Kita tinggal salin ulang. Perhatikan, nih saya kembali ke layar pembahasan. Nah yang di atas, karena pangkat tertingginya nggak ada lain selain X, ya kita tulis si X. Jadi yang perhatikan itu ada X-nya ya, berarti atas X. Yang di bawah, ya yang paling tinggi mana? Ini. Ya, 4X kuadrat, tapi di akar. Dia ada di dalam akar. Berarti kalau di dalam akar, dia jadinya 2X. Nah, tinggal dicoret-coret. Jadi jawabannya 1/2. Selesai. Ya, lagi-lagi ingat, X kita ingat tidak perlu pakai cara yang terlalu susah. Tinggal diminimalisasi. Menghitung, tinggal melihat doang pangkat tertinggi sama pangkat tertinggi atas, pangkat tertinggi bawahnya berapa. Gimana kalau yang ini? Berikutnya. Nggak ada masalah. Ya. Ini ada soal UMB perguruan tinggi. Jadi kalau zaman dulu itu ada SBMPTN, kemudian ada lagi ada UMB. UMB itu untuk beberapa perguruan tinggi negeri yang biasanya di luar Jawa. Ada di beberapa di Pulau Jawa masih ada, tapi ada yang kebanyakan di luar Jawa. Jadi dulu tuh ada 1 tahun atau beberapa tahun saya lupa, itu ada perguruan tinggi negeri masuk, ujian masuknya itu ada 2 kali, yang satu itu hanya beberapa universitas. Ini soalnya kayak gini, ya. Nggak ada masalah. Yang kita perhatikan adalah pangkat tertinggi yang ada X-nya aja. Yang ada X-nya aja mana? Ini saya salin. Ya kan? Nggak usah bingung. Berarti ini sama ini. Berarti kalau ada akarnya tulis akar X ya. Berarti ini akar 2X ya. Akar 2 sama akar X. Sama ya. Kalau akar 2X juga boleh deh. Kalau daripada bingung nanti kalian nulisnya, saya tulis aja akar 2X ya. Yang di bawah sama. Nih. Nih.
Nah, itu kebalikannya enggak? Yang di atas akar X min akar 2X, yang di bawah akar 2X min akar X. Kalau saya bilang A min B dibagi B min A, hasilnya apa? Tuh, tapi pakai minus. Ya, betul ya? Nah, berarti ini bisa kita jadi min 1. Selesai. Jadi nggak perlu pakai sama. Karena sama persis, tapi kebalikan. Pengurangan tapi kebalikan. Berarti jawabannya minus 1. Kembali, jadi jawabannya yang berapa? Nah, berikutnya, tanda itu ada bentuk umum. Nah, bentuk umum itu bentuk yang seperti ini adalah bentuk spesial. Bentuk spesial ini di buku-buku udah banyak tuh yang ngajarin. Jadi nggak ada masalah. Jadi itunya banyak. Jadi nggak usah terlalu belajar yang lain. Kita tetap menggunakan teknik-teknik yang kayak di buku-buku itu aja. Apa? Masih ingat? Yang bentuk umum itu B min Q per 2 akar H. Seringnya kayak gitu ya. Nah, ya udah kita turutin itu dulu. Karena memang cara itu menurut saya masih yang paling sederhana. Itu ada syarat ketentuan berlaku ya. Tapi kalau di ujian perguruan tinggi negeri, otomatis syarat ketentuan berlakunya sudah diperhatikan. Jadi tinggal pakai. Ya, jadi ini tinggal ini ya. B-nya 5 dikurangi Q-nya 2. Jadi angka yang nempel di X depan dengan angka yang nempel di X belakang dibagi 2 akar. Selalu 2 akar ya. Siapa angkanya? Ini angka yang nempel di X kuadrat. Itu 2. Tuh. Ya, boleh yang di depan, boleh yang di belakang. Karena syarat ketentuan berlakunya harus sama. Berarti ini jawabannya adalah tinggal 3 per 2 akar 2. Kalau di pilihan ganda belum ada, biasanya akar 2-nya dinaikin ke atas. Ya, kalau akar 2-nya naikin ke atas, berarti jadi 3 akar 2. Terus yang di bawah akarnya hilang. Jadi 2 kali 2 jadinya 4. Tuh. Ya, jadi 3 per 4 akar 2 jawabannya. Ya, jadi tetap menggunakan cara itu karena menurut saya itu yang paling sederhana. Cuma nanti permasalahannya, nah, biasanya si pembuat soal bermain di salah satu tidak menggunakan akar. Ya. Jadi perhatikan ya tadi secara umum nanti bisa kita turunkan dengan pangkat akar-pangkat yang lain. Jadi yang pertama yang kita perhatikan kalau di situ yang di dalam akar pangkat kuadrat, berarti nanti yang kita perhatikan adalah yang nempel di X. Kalau suatu saat nanti di dalam akar itu pangkat 3, berarti yang kita perhatikan yang pangkat 2 dan seterusnya. Nah, contoh, di layar berikutnya, itu ada bentuk akar itu, tapi yang satu nggak ada akarnya. Biasanya kalian di sekolah itu dengan memanipulasi yang di belakang sedemikian rupa berubah menjadi bentuk akar. Nanti kendalanya adalah di ketelitian. Tanda plus minusnya masalah. Saya menawarkan cara yang paling sederhana yang nggak perlu pakai merubah akar. Apa? Yang di depan kita selesaikan seperti tadi. Jadi seperti biasa. Yang nempel di E, 6. Yang nempel di kuadrat, 9. Seperti biasa. Karena yang di belakang nggak ada, diabaikan dulu. Ya. Kalau nanti yang nggak ada akarnya di depan, berarti yang di depan diabaikan dulu. Ya, kita selesaikan seperti biasa. Terus bagaimana dengan yang di depan? Yang di belakang? Yang di belakang kita ambil angka bebasnya. Angka bebasnya angka berapa? Plus 1. Berarti tinggal plus 1. Kalau min 1 ya ditulis min 1. Kalau 0 atau nggak ada, ya nggak ada. Dan sederhana itu aja. Berarti sama dengan apa? Akar 9. 3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 6, 1. 1 tambah 1, 2. Tuh. Jadi, sama seperti biasa. Jadi, bentuk umumnya sama, kita kembalikan biasa. Kalau nggak ada akarnya gimana? Kalau nggak ada akarnya, tinggal perhatikan angka yang tanpa huruf X-nya.
Kalau sudah plus 1, tulis plus 1. Kalau min 1, kita tulis min 1. Kalau nggak ada ya nggak ada. Gimana kalau kasusnya yang di depan nggak ada akarnya? Sama. Jadi yang di belakang yang kita selesaikan dulu. Jadi yang di depan nanti kita cermati angka yang tanpa huruf X-nya. Gitu. Sampai di sini masih semangat ya. Karena dari tadi kita menggunakan cara yang mungkin sedikit berbeda dengan cara-cara yang biasa kita temui di sekolah. Nah, jadi jawabannya adalah 2 delta. Lanjut ke soal berikutnya, gimana kalau yang kayak gini nih. Nah, lo dia. Ini soal UTBK. Nggak usah khawatir. Kalau dia ada sesuatu di dalam, mesti ada perubahan. Di situ yang di dalam nggak ada X-nya, ada tapi bentuknya per-peran, nggak ada masalah. Nanti kita kerjakan seperti biasa, menggunakan bentuk umum yang tadi ya. 2X-nya kita masukin aja nggak apa-apa kok. 2X-nya nanti kita masukin ke dalam akar. Hingga nanti eh, bentuknya menjadi bentuk umum. Oke, saya masuk ke layar pembahasan. Ini ya, kita punya 2X. Ini soal UTBK. Artinya, soal ini bentuk umumnya belum sesuai. Berarti kita rubah. Di mana 2X-nya kita berarti limit X mendekati hingga kalau yang di belakang langsung min namanya gitu ya, nggak ada masalah ya. Yang di depan 2X kalau dimasukin ke dalam akar itu tidak langsung 2X karena saya mau mengalihkan dengan angka yang di dalam akar. Jadi berapa? Iya betul, dikuadratin dulu. Jadi 2X kalau masuk ke dalam akar menjadi 4X kuadrat. Sehingga 4X kuadrat dikali 9 menjadi 36X kuadrat. 4X kuadrat dikali ini jadi 40X. Nah, sekarang bentuknya sudah sederhana, sudah bentuk umum, sudah. Berarti yang depan seperti biasa kayak tadi ya. Apa tadi? Yang nempel di X, 40. Yang nempel di kuadrat, 36. Yang di belakang ada angka yang tanpa huruf X-nya? Nggak ada, berarti diabaikan. Berarti tinggal ngitung ya, ini coret-coret, 20. Berarti sama aja 20 per akar 36. 6. Ya, boleh disederhanain? Boleh. Berarti 10 per 3. Kalau kita bagi 2 semua menjadi 10 per 3. Nah, jadi semuanya sangat sederhana. Jadi nggak ada masalah. Ada yang nanya, nanti ya, kita akan coba bahas soal ini dulu. Yang nanya saya mohon maaf, nanti kita layani setelah selesai ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya.